Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam batra. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Tuhan memberkati. Terima kasih. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan deras turunlah, hujan deras turunlah, hujan deras turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Selamat hari Minggu. Gimana kabar adik? Gimana kabar adik-adik di rumah? Pasti udah bangun kan? Udah pakaian rapi, udah mandi, udah wangi. Adik-adik, kita akan mulai lagu kita. Lagu yang pertama, di kepak-kepak tangannya. Musik. Tangannya, digeleng-geleng ke
gempalkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah adik-adik, udah pada semangat belum? Sudah, Miss. Ya adik-adik di rumah udah pada semangat? Udah kan? Nah kita lanjut lagi lagu yang kedua. Bang Kevin. Di dalam rumahku lagu kedua tuh masih semangat kan? Nah, untuk lagu ketiga harus lebih semangat. Adik
lebih semangat. Nah, kita nyanyikan lagu ketiga, Ku Mau Cinta Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita mengambil sikap berdoa yang baik dan benar. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih karunia-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat ini.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan melayani di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau ibadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tidak lupa pula kami berdoa untuk orang tua kami dan adik-adik sekolah minggu, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberi mereka kesehatan, dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan, terima kasih. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini. Kiranya ampunkanlah dosa kami, agar berkat-Mu tidak terhalang bagi kami. Terima kasih Bapa. Amin. Kita mulai ibadahnya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai 2. Ku berbahagia. Mendengarkan hukum Taurat. Kita mendengarkan hukum Taurat dari titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 tambah 3, ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam.
Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kita mendengarkan lagu pujian yang dibawakan anak-anak sekolah minggu.
kita mendengarkan warta anak sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Mari kita dengarkan warta sekolah minggu. Hari ini tanggal 28 Juni adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. Nats khotbah kita tertulis dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11 dengan tema Allah mengabulkan doa orang beriman. Kami guru-guru sekolah minggu senantiasa mengajak adik-adik untuk di setiap minggunya mengikuti ibadah online kita di channel YouTube HKBP Pagaran Nauli. Pada saat mengikuti ibadah, sama seperti ibadah di gereja, adik-adik berpakaian yang rapi, sopan, dan mempersiapkan Alkitab. Persembahan yang telah terkumpul dapat diserahkan kepada Sintua Wek atau guru-guru sekolah minggu. Warta selanjutnya, ayat bulanan kita di bulan Juli tertulis dalam Amsal 4 ayat 5. Nah, adik-adik biasanya kan di setiap akhir bulan kita merayakan ulang tahun bersama-sama di gereja. Namun karena situasi saat ini kami tidak lupa untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 30 Juni. Kami mendoakan sehat selalu, panjang umur, di setiap hari Tuhan tambahkan sukacita yang berlebih-lebih. Oke, warta selanjutnya yang terakhir. Kami mengajak adik-adik sekolah minggu yang ingin berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan ibadah online boleh menghubungi guru-guru sekolah minggu. Demikian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur atas berkah dan karunia yang Kau berikan kepadamu Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Didik kami, bimbing kami agar kami dapat menjalankan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, amin. Shalom adik-adik. Nah, pada hari ini kakak anak sekolah minggu akan mengabarkan firman Tuhan. Nah, hari ini nasnya dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Hizkia belum lagi keluar dari perataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada barah itu, maka sembuhlah. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apabila yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan yang akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari ketiga. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikan. Aku majukan bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Oke adik-adik sekolah minggu. Nah, Miss sudah membacakan firman Tuhan. Sebelum Miss mengabarkan firman Tuhan, Miss mau bertanya dulu, siapa yang malas berdoa? Tunjuk tangan. Siapa yang rajin berdoa? Iya, anak-anak sekolah minggu pasti harus rajin berdoa kan? Kapan berdoa? Kapan-kapan saja berdoa? Apa sekali sehari? Atau semacam minum obat 3 kali sehari? Pagi, siang, dan malam? Tidak kan? Tidak. Apa hanya makan saja? Minum saja? Atau mau tidur? Atau mau belajar? Pergi sekolah? Tidak. Nah, berdoa itu harus setiap saat, setiap hari. Bangun tidur, mau belajar, mau makan, dan sebelum tidur pun harus berdoa. Doa itu apa? Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita bisa bicara dengan Tuhan. Kita bisa curhat sama Tuhan. Apapun masalah dalam hidup, baik di sekolah, kita dibully oleh kawan-kawan, Tuhan tahu loh. Ya, jadi
kita harus rajin berdoa. Nah, dalam nas ini kita diajarkan kayak Hizkia. Ya, kayak Hizkia. Raja Hizkia, walaupun dia seorang raja yang kuat, walaupun seorang raja yang bijaksana, tapi si Raja Hizkia ini takut akan Tuhan. Dia rajin berdoa, dia tetap berpegang teguh bahwa Tuhan itu selalu ada, Alfa dan Omega, awal dan akhir, selalu hidup. Nah, Raja Hizkia menyuruh orang-orang supaya tidak menyembah berhala. Kan ditengoknya ada orang-orang menyembah berhala, dimarahin. Malah bersikap keras harus disembah, itu adalah Tuhan Tuhan Yesus adalah raja yang hidup. Ya kan? Nah, pada suatu kali tiba-tiba Raja Hizkia sakit. Sakit apa? Sakitnya parah, mau meninggal, belum ada obatnya. Nah, penyakit Raja Hizkia ini adalah bara. Apa itu bara adik-adik? Dia semacam borok ya. Tahu borok kan? Borok bernanah, ya kan? Nah, dalam kejadian dalam ayat 1, 20 ayat 1, Hizkia mengetahui penyakitnya dari Nabi Yesaya. Begini firman-Nya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Nah, mendengar itu Raja Hizkia sangat sedih. Kok bisa kayak gini aku ya Tuhan? Kok bisa? Aku udah rajin berdoa, aku udah menaati firman-Mu, perintah-Mu, menjauhi larang-larang-Mu, tapi kenapa kamu membuat aku jadi sakit? Nah, lalu Raja Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ingat ya, kalau kita berdoa tanpa ada ketekunan, ya, itu sama aja mustahil. Misalnya kita berdoa, setelah berdoa tiba-tiba kayaknya doaku itu nggak sampai sama Tuhan. Kayak gitu doanya, nggak yakin aku dikabulkan. Jangan kayak gitu, tapi harus tetap ya yakin seperti Raja Hizkia. Dia berdoa di ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia itu dengan sangat. Nah, Raja Hizkia itu berdoa sambil menangis. Dia tekun, walaupun dia berdoa, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan itu akan sembuh, menyembuhkannya. Nah, dengan keyakinan, dengan ketekunan si Raja Hizkia, Tuhan mengabulkan doa Raja Hizkia. Ayat 7 mengatakan, mintalah maka engkau mendapatkan. Kalau kita meminta kepada Tuhan dengan tekun, dengan percaya bahwa Tuhan itu selalu ada, kita akan selalu mendapatkan berkat. Carilah
maka engkau akan mendapatkan. Nah, berarti dalam doa kita harus ada usaha, harus ada usaha. Misalnya, aku ingin jadi juara 1. Nah, usahamu apa? Tuhan, aku ingin juara 1. Gak yakin kakak langsung kamu juara 1. Pasti ada usaha. Nah, sama seperti Raja Hizkia, dia tetap berserah diri kepada Tuhan. Ya kan? Nah, tahu kan adik-adik lagu Doa Orang Benar? Nah, pasti tahu, kita nyanyikan ya. Bang Kevin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Nah, kalau kita berdoa dengan tekun, dengan percaya, pasti akan ada mendapatkan upah, berkat. Apa yang kita minta selalu pasti akan mendapatkan. Nah, dalam Markus 11 ayat 24, beginilah firman-Nya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi, Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, kita meminta, percayalah, pasti kita akan mendapatkan. Ingat, setiap doa pasti ada mujizat. Mujizat itu nyata. Bagi kita mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Ya, seperti lagu mujizat itu nyata. Tahu lagu anak-adik? Oke, kita nyanyikan ya, Bang Kevin. Tak terbatas
itu akan mendapatkan sebuah mujizat, ya kan? Nah, apa yang dialami oleh Raja Hizkia pasti kita akan mengalami juga. Nah, adik-adik pernah nggak sakit? Pasti pernah kan? Untuk mendapatkan kesembuhan itu harus dari Tuhan, ya kan? Kalau dokter itu hanya sebagai perantara, tapi ingat, Tuhan itu selalu ada untuk kita. Apapun keadaan kita, sehat sakit, suka duka, Tuhan selalu ada untuk kita, ya adik-adik ya. Nah, demikian, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur atas berkah dan karunia yang Kau berikan kepadamu Allah Bapa di surga. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami sebagai Raja Hizkia yang selalu percaya dan selalu bertekun dalam doa dan selalu memuji nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami akan selalu memuji nama-Mu. Ya Tuhan, kami tahu kami manusia yang lemah dan manusia yang berdosa ya Tuhan, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, amin. Kita bernyanyi dari buku pujian halaman 6 nomor 53, Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus, sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adikku sekolah minggu, seluruhnya yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengakhiri ibadah kita dan kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Shalom. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku
Saya